Ke Cimahi beli sepatu, jangan lupa beli kue putu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa sehat selalu. Amin. Jumpa lagi dengan saya, orang yang paling ganteng satu keluarga, dan juga Umi Hajah Lulung yang kecenya maksimal. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Dan kita jumpa lagi dalam acara Sakinah. Sayangi Keluarga, keluarga, insya Allah berkah. Ya Allah, pemirsa juga pasti merasakan ya. Sekarang ini kita beribadah di rumah. Mau kemana-mana ada peraturannya. Sholat taraweh di rumah. Sholat Jumat di rumah. Apakah sholat Idul Fitri juga di rumah juga? Nah, Umi kalau beribadah di rumah tuh sebenarnya sah apa enggak sih, Mi? Kalau sholat fardu ya iya, cuman kalau sholat Jumat, sholat taraweh yang jamaahnya hanya berapa orang, keluarga kita doang, kira-kira bagaimana ya, Mi ya? Kenapa? Sepertinya tidak ikhlas beribadah di rumah saja. Bukan tidak ikhlas, Iya, Mas, Umi. seperti ngomong. Bukan tidak ikhlas, Umi. Anak nanya. Kalau di ibadah di rumah. Kan takutnya banyak pemirsa yang saya wakilin Oh, nanya gitu kan, apa sah sholat tarawih di rumah, apa sah sholat Jumat di rumah, Oh, apa begitu. sah melakukan ibadah-ibadah lainnya di rumah, begitu loh Umi. Ini memang Baiklah kalau begitu. peraturan yang harus kita jalani Iya, supaya benar. kita juga terhindar dari segala mara bahaya Nah, kan. begitu kan cakep. Nggak usah pakai yang mulutnya bagaimana. Yaudah Umi, ngomong dulu sama pemirsa ya. Apa dong? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jawabannya sangat bergemuruh sekali ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma. Badu. Yang semangat. Amma. Badu. Begitu cakep pemirsa. Pemirsa sakinah dirahmati Allah. Jadi yang namanya kita ini ibadah yang dilakukan di rumah tuh apa aja sih? Tadi kan jadi nanya nih sama Umi. Sholat Jumat boleh gak di rumah? Ya kagak boleh kalau sholat Jumat mah. Itu kan ada syarat rukunnya ya. Harus 40 orang lebih ya. Yang boleh di rumah itu tadi yang ya ditanyain. Sholat sunnah, sholat raweh, sholat wajib, sholat tobat, sholat istihoroh itu baru boleh. Jadi kenapa seperti ini di rumah aja? Jadi gak sih kita ibadah kita di rumah ini istilahnya sah gak sih? Abdul gak sih? Kan yang namanya cowok-cowok apalagi ya, cowok-cowok yang GGS, ganteng-ganteng sore, pengennya kan ke masjid. Karena kan memang hadis menyatakan yang kita kenal adalah laki-laki wajib di masjid. Yang perempuan baru di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Diam-diamlah kamu hai perempuan-perempuan di rumahmu. Kalau laki-laki wajib ke masjid. Itu kalau tidak ada wabah seperti sekarang ini. Wajib ke masjid laki-laki. Iya. Tapi hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Ibnu Abbas mendengar orang azan, tadinya hayya ala sholah, kemudian Ibnu Abbas mengatakan azanmu gantilah dengan as-sholatu fi rihalikum. Sholatlah kalian di rumah kalian. Maka ada yang bertanya, kenapa? Karena ketika zaman Rasulullah ada terjadinya wabah atau virus, maka kita nggak boleh keluar rumah. Jadi kata-kata ibadah di rumah ya itu pasti afdol. Karena apa? Situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Ya. Alah, biasanya juga sholatnya di rumah aja. Apalagi tuh bocah-bocah, aku pengen sholat tarawih di masjid. Kadang-kadang baru naruh sejadah doang. Orangnya nggak ada. Ini jadi ibadah itu mau di masjid kek, mau di rumah kek, yang penting adalah innamal a'malu biniat. Jadi apaan aja yang bisa dilakukan di rumah otomatis. Ketika Yadi misalnya di rumah jadi imam untuk sholat subuh udah ibadah. Ya kan? Iya. Zikir abis sholat subuh ibadah. Ibadah. Nah, istrinya masak buat keluarga ibadah. Banyak. Ya. Apalagi misalnya nanti nih apa di bulan Ramadan misalnya gitu ya. Iya. Ibadah semuanya. Jadi yang namanya ibadah dilakukan di rumah banyak sekali. Jadi jangan pernah mengatakan gak ada ibadah. Kalau misalnya istri cerewet, bang jangan main game aja dong bang. Mentang-mentang di rumah aja main game mulu. Itu juga ibadah si istri. Jadi tolong ketika main game jangan lupakan juga sholatnya 5 waktu. Umi tahu aja. Main game aja. Kan itu kan kadang-kadang kan yang namanya permainan game tuh sangat suka sekali para suami. Yang selanjutnya, amalan yang dianjurkan di saat puasa misalnya nih, kalau Ramadan besok nih misalnya nih. Apa aja sih, apa kita puasa sunnah, apa kita puasa wajib. Amalan yang pertama pasti tadarus Al-Quran.
Karena mulut kalau nggak baca Quran, ya Allah, walaupun ya kita istilah bahasanya mungkin bacaannya belum yang namanya lancar. Seperti guru kita Ustadz Sam kan lancar banget tuh ya beliau ya. Kita terbata-bata, tapi ingat pemirsa, orang yang membaca ya tak tahu artinya terbata-bata, itu pahalanya 2 kali lipat ya daripada orang yang mahir. Orang yang mahir, orang pintar pahalanya 1. Kenapa? Orang yang mahir dia sudah benar-benar ada ilmunya. Orang yang terbata-bata ada 2 pahalanya. Pertama, pahala kemauannya dia mau ngaji. Kedua, dia mau lelah-lelah untuk yang namanya ngaji. Itu amalan ketika puasa. Yang kedua, buat ibu-ibu majlis taklim nih yang dimanapun berada. Biasanya majlis taklim pada tadarus. Oh iya kita gak ada ngaji nih. Karena kan kalau kita kemarin yang namanya kita di masjid bisa pada kumpul di masjid. Majlis taklim. Majlis taklim ya kan. Jamiahan. Kita lomba-lomba hatam Quran, lomba-lomba. Kalian gimana di rumah? Jadikan rumah kita juga sebagai masjid. Apa hadisnya? Begini katanya. Pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu buyutakum maqabiro. Jangan kita jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan, sepi daripada pengajian. Kalau kemarin kita di masjid ibadahnya, maka sekarang di rumah. Kenapa? Jangan kalian jadikan rumah kita sebagai kuburan. Maka dari itu jadikan apa? Biar enggak sepi, ngajinya di rumah juga. Puasa, nyediain buka puasaan. Oh kemarin mah kita dari RT ke RT nih biasanya nih. Ayo RT 5, ya nanti bawa yang namanya bukaan ya di masjid buat kita takjil segala macam. Besok RT 6, besok RT 7 dulu begitu. Sekarang gak apa-apa bikin di rumah. Di rumah terus. Gitu, jadi semua bisa dijadikan yang namanya ibadah. Iya. Gitu, jadi Namanya kalau juga kita sesuai tema kita episode kali ini ibadah di rumah. di rumah aja. Semua ibadah dilakukan di rumah. Nah, gitu. Nah Umi kira-kira ada nggak Mi kita di rumah itu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita Mi. Sedangkan kita kan nggak boleh ke masjid ya kan. Padahal di masjid kan kalau kita sholat juga jamaahnya banyak. Nah kualitas ibadah kita di rumah kita itu. Nah, ini. Jadi pemirsa, stop. Kalau kita ngomongin berjamaah, ingat nggak hadis dari Rasulullah ketika akan mengadakan perjalanan? Rasulullah bilang apa kepada Abu Hurairah? Siapa di sini yang hafal Al-Baqarah? Saya, kata Abu Hurairah. Maka kamu sebagai ketua rombongan. Padahal pada saat itu rombongan cuma bertiga. Jadi kalau bertiga itu udah berjamaah namanya. Jadi contoh di rumah nih, ya kan? Hari ini, misalnya kita anak itu udah gede-gede nih, udah pada kuliah. Ya hari ini Abi atau Papa jadi imam, ya. Hari ini misalnya puasa pertama nih misalnya. Nanti hari kedua ya anak apa yang pertama jadi imam. Itu juga termasuk ibadah di dalam rumah saja. Artinya apa? Kita semua bisa ibadah. Karena apa? Ibadah adalah sesuatu yang engkau kerjakan karena Allah suka. Ingat, ibadah adalah yaitu pekerjaan yang dilakukan yang Allah suka, bukan yang kita suka. Karena kalau yang kita suka ya. paham nggak? Paham. Kira-kira do you understand? Bukan sesuka kita ya. Suka kita. Sukanya Allah. Sukanya Allah. Ya Yadi senang sholat subuh 3 rakaat. Mana boleh. Yadi kenapa subuh 3 rakaat? Orang saya suka nggak bisa. Karena dalam aturannya subuh itu 2 rakaat. Jadi ibadah adalah perbuatan yang Allah suka. Bukan yang kita suka. Dan ibadah pemirsa ada 2 macam. Maka meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Pertama ilmunya dulu. Orang kalau kagak ada ilmunya bisa ngomel-ngomel. Kamu ya bulan Ramadan. Misalnya gitu ya. Sholat kok di rumah doang. Orang mati di masjid, misalnya gitu. Dia nggak tahu padahal kalau perempuan sholat di pojokan rumahnya, di tempat yang sepi itu lebih baik daripada sholatnya berada di luar. Kalau perempuan, ya kan? Kalau laki-laki gimana? Kalau dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada bahaya yang mengancam, nggak ada virus, nggak ada wabah, ya silakan ke masjid. Nah sekarang di rumah aja deh please. Karena apa? Itu pahalanya 2 kali. Pertama taat sama Allah. Kedua dia taat sama Rasul, bahkan dia taat kepada aturan. Begitu. Jadi anak-anak kita juga misalnya dia pada keluyuban, kelayaban gitu ya. Bilangin, nah di rumah aja kita bareng-bareng. Nanti kamu yang kultum, nanti kamu yang di MC. Itu yang namanya di rumah tuh keren loh, bisa jadi majlis taklim kecil loh. Ngapain juga repot-repot manggil-manggil majlis taklim. Udah di rumah masing-masing. Jadi quality time-nya juga dengan ibadah ya Mi ya. Iya quality time-nya, kualitasnya di situ. Kemarin kita pada mencar. Bapaknya terawih di kantor, ibunya di majlis taklim aneh, anaknya di rumah. Sekarang kita enak bisa bareng-bareng. Lebih akrab. Bahkan kita sebagai ibu nih ya Allah. Kemarin-kemarin kita ngajinya salah mulu. Ya kan?
Yang namanya bacaan panjang pendek juga harus diliatin ya, terutama sama imam keluarga. Ya, Yadi suka ngajarin nggak keluarga di rumah ngaji, apa alif-alif, bak-bak gitu loh. Alhamdulillah ya di ini kan dulu pendidikannya juga dari sekolah agama, Mi. Alhamdulillah. Jadi kalau sholat Jumat berangkatnya dari hari Kamis. Waduh, rajin amat jadi. Majelis Taklim Umi aja di tetangga nih, ngajinya hari Minggu, berangkatnya hari Sabtu. Sama kita, beda-beda tipis. Gitu ya. Jadi pemirsa, Iya, amalan-amalan ini ditingkatkan kualitasnya, bukan dibanyakin. Karena kalau kata Umar bin Khattab, yang namanya amalan tuh bukan banyaknya, tapi kualitas kebaikannya. Dalam Al-Baqarah, dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, ya, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nguji kita mana yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Karena orang kalau banyak-banyak, misalnya anak kita nih, Umi deh, gak usah jauh-jauh. Nih Umi nyuruh anak Umi nih sholat misalnya tahajud 10 rakaat, 2. Besok kan dia kagak sholat 10 hari. Karena dia dibanyakinnya. Maka Umi bilang sama anak-anak, udah biar kata sedikit tapi rutin. Karena apa? Pertama Umar bin Khattab bilang apa hadis dari Nabi? Al-qasdu tablugu. Bersikap sedang-sedang saja dalam ibadah. Bersikap sedang-sedang saja, maka kamu akan sampai pada hakikat iman. Kalau kebanyakan, bocah tahu gak ngomongnya apa? Bosan mah Tuh, emang ibadah bisa bosan? Bisa. Makanya biar dia gak bosan sama ibadah, kita kasih sedikit tapi rutin. Yang kedua, Ya. innakum lan tablughu hazal amru bil mubalaghah. Dalam ibadah gak akan bisa yang namanya meningkatkan iman kalau kamu terlalu lebay. Terlalu yang namanya banyak. Karena apa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemirsa, kita ibarat punya bola nih. Bola kita lempar ke tembok. Ya. Dengan kencang, kira-kira mental gak? Orang Kalau terlalu dipaksain, terlalu ekstrim dia akan mental. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti Umi sambungin aja. Soalnya udah mulai gemeteran jadinya ya pemirsa. mulai gemeteran Stop. nih. Luar biasa nih pemirsa ya, kita jadi terbuka bahwa ibadah di rumah itu bisa meningkatkan kualitas kita dengan keluarga juga. Dan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa That's Ta'ala. right. Baik pemirsa, jalan-jalan ke Pulau Bali, jangan lupa oleh-olehnya buah kue nih. Asik. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu Satu ini ini. tetap di Sakinah. Sayangi keluarga, Insya Allah berkah.